Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fasilitator, Ibu Srita Karini, kemudian Ibu Pengajar Praktik, Ibu Sahriani Jarimola, beserta rekan-rekan guru hebat CGP Angkatan 5 Kota Makassar yang saya hormati pula. Izinkan saya Syamsul Alam, CGP Angkatan 5 Kota Makassar dari Satuan Pendidikan Formal SD Impres Malengkeri 1. Pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik telah diberikan tugas mengenai pengenalan materi mulai dari diri sendiri, seperti apa coaching untuk supervisi akademik. Baik, dalam modul 2A.3 telah diberikan beberapa pertanyaan yang akan saya jelaskan pada slide-slide selanjutnya. Oleh karena itu, mari menyimak penjelasan yang akan saya sampaikan pada slide berikutnya. Terima kasih. Baik, pada slide pertama, jadi pertanyaan pertama pada modul 2.3 submodul 2.A3 mulai dari diri. Pertanyaan pertama adalah, selama menjadi guru, tentunya pembelajaran Anda pernah diobservasi atau pernah disupervisi oleh kepala sekolah Anda. Bagaimana perasaan Anda ketika itu? Ya, tentu saja perasaan saya sangat bahagia, sangat bersemangat, sekaligus deg-degan, karena jangan sampai apa yang saya tampilkan, apa yang saya tunjukkan kepada kepala sekolah itu tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan atau penilaian nanti yang akan diberikan. Jangan sampai tidak sesuai dengan format penilaian yang telah disepakati sebelumnya. Misalnya saja pada administrasi pembelajaran, kemudian administrasi kelas lainnya. Jika tidak dikerjakan dengan baik, tidak dikerjakan dengan maksimal, maka tentu penilaian yang diberikan oleh kepala sekolah selaku supervisor tidak akan menghasilkan penilaian yang kita harapkan. Saya kira itu. Jadi ketika ditanyakan bagaimana perasaan Anda, tentu perasaan saya bersemangat, kemudian deg-degan menghadapi penilaian yang akan diberikan oleh kepala sekolah sebagai supervisor. Baik, terima kasih. Kita akan beralih pada slide selanjutnya. Baik, pada slide selanjutnya, pertanyaan kedua, yaitu ceritakan pengalaman Anda saat diobservasi dan pasca kegiatan observasi tersebut. Jadi saya menceritakan ketika pengawas di sekolah kami melakukan observasi atau melakukan supervisi mengajar, ya. Jadi ibu pengawas itu melakukan supervisi mengajar dengan cara melihat guru mengajar dalam kelas, kemudian media atau perangkat pembelajaran apa yang digunakan ketika saya melakukan proses belajar mengajar di kelas. Ini semua menjadi bahan observasi oleh pengawas. Penilaian yang diberikan, saya mendapat banyak masukan dari pengawas tentang proses belajar mengajar di kelas saya yang masih banyak atau penuh dengan kekurangan yang perlu dilengkapi. Tapi perasaan saya setelah mendapatkan observasi dari pengawas atau pasca kegiatan observasi yang diberikan oleh pengawas, saya mendapatkan banyak ilmu baru, tambahan pengetahuan baru yang akan saya terapkan dalam proses pembelajaran selanjutnya. Baik, kita akan beralih ke slide yang ketiga. Baik, pada slide ketiga telah ditanyakan atau diberikan pertanyaan, menurut Anda bagaimanakah proses supervisi akademik yang ideal?
yang dapat membantu guru atau yang dapat membantu Anda berkembang sebagai seorang pendidik? Baik, jawaban saya kembali ke arti supervisi. Jadi menurut saya supervisi itu adalah aktivitas atau kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh seorang pimpinan atau seorang pengawas, seorang kepala sekolah untuk membantu guru maupun tenaga kependidikan lainnya dalam melakukan proses belajar mengajar di kelas. Apakah mereka menggunakan metode atau evaluasi sesuai dengan pengajaran, sesuai dengan stimulan yang telah kita sepakati sebelumnya. Jadi seperti itu menurut saya. Jadi idealnya menurut saya seperti apa sih supervisi yang ideal itu yang dapat membantu guru untuk menjadi lebih baik. Jadi ada 4 hal yang saya tekankan untuk supervisi yang ideal. Yang pertama, supervisi itu dilaksanakan secara berencana dan berkesinambungan atau berkelanjutan. Itu supervisi yang ideal menurut saya. Kemudian yang kedua, supervisi itu dilaksanakan dengan cara sistematis dan menggunakan prosedur serta teknik tertentu. Dan yang ketiga, supervisi itu dilaksanakan dengan menggunakan alat atau instrumen pengumpulan data. Kemudian yang keempat, supervisi itu dilakukan dengan menjaring data dan apa adanya. Artinya supervisi itu dilakukan seobjektif mungkin. Baik, itu jawaban dari saya. Kita akan beralih pada slide selanjutnya. Pada slide selanjutnya atau pertanyaan keempat, ditanyakan, menurut Anda, jika Anda saat ini menjadi seorang kepala sekolah yang perlu melakukan supervisi, di mana posisi Anda sehubungan dengan gambaran ideal yang telah saya sampaikan sebelumnya? Apakah berada pada skala 1 sampai dengan 10? Jadi jika ditanyakan di mana posisi Anda dan dengan gambaran yang ideal yang telah saya lakukan, maka saya akan memposisikan diri sebagai mitra belajar. Artinya selaku pimpinan saya akan memberikan perspektif keselarasan dalam berinteraksi maupun berdialog dengan guru yang akan saya supervisi. Kemudian saya pun akan melakukan relasi yang apresiatif. Jadi sebagai mitra belajar, saya akan melatih cara berpikir guru bahwa dalam proses belajar mengajar ada hal-hal atau ada poin-poin yang ingin kita capai. Kemudian selanjutnya adalah saya akan membangun kesepahaman yang sama tentang belajar. Jadi ketika mendengar kata supervisi bagi guru itu sendiri, guru akan memunculkan kekuatan diri atau guru akan mengenali kekuatan dirinya sehingga dapat melakukan proses belajar mengajar sesuai dengan kesepakatan yang terjadi sebelumnya. Jadi itu tadi, saya akan berusaha menjadi mitra belajar yang baik. Kemudian jika dikaitkan dengan di mana skalanya, gambaran idealnya, apakah berada pada skala 1 sampai 10, maka saya akan menetapkan skala prioritas, artinya skala pertama, di mana supervisi akan saya lakukan secara terencana, secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
serta dilaksanakan secara sistematis menggunakan prosedur tertentu yang telah kami sepakati sebelumnya. Baik, itu untuk pertanyaan yang keempat. Kita akan beralih pada slide selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan yang kelima, ditanyakan aspek apa saja yang Anda pesan untuk mencapai situasi ideal. Mungkin masuk pertanyaan ini seperti ini. Aspek apa saja yang memungkinkan untuk mencapai situasi ideal yang telah saya sampaikan sebelumnya pada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Baik, jadi untuk mencapai situasi ideal itu saya akan menggunakan paradigma berpikir Among, di mana ada rasa kasih dan persaudaraan di dalam melakukan pembinaan kepada guru. Artinya saya akan melakukan penguatan semangat Tuturi Handayani, yaitu dengan cara mengikuti, kemudian mendampingi ataupun mendorong kekuatan diri secara holistik berdasarkan cinta kasih dan persaudaraan tanpa pamrih. Dengan hal ini saya mengharapkan guru tersebut memiliki kebebasan untuk berinteraksi dan berdialog dengan pimpinan, dengan kepala sekolah, dengan gurunya. Artinya terjadi hubungan timbal balik dari apa yang telah dilakukan. Baik, itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, kita sampai pada akhir pertanyaan atau slide terakhir dengan pertanyaan pemantik seperti ini. Setelah Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan reflektif, tuliskan harapan Anda terkait modul ini. Pertanyaan pertama, apa saja harapan yang ingin Anda lihat pada diri Anda sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul ini? Kemudian pertanyaan kedua, apa saja kegiatan atau materi manfaat yang Anda harapkan dalam modul ini? Saya kira kedua pertanyaan ini dengan jawaban yang sama. Harapan saya dengan mempelajari modul ini kaitannya dengan seorang pendidik, saya semakin memahami seperti apa paradigma berpikir Among antara coach dengan coachingnya, seperti apa itu mitra belajar, seperti apa itu ruang perjumpaan pribadi, emansipatif, kemudian kasih dan persaudaraan. Kemudian di modul ini saya juga mengharapkan saya lebih memahami perbedaan antara coaching, kemudian kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi, beserta tujuan dan sumber kriteria dalam melakukan penilaian. Dalam modul ini juga saya mengharapkan saya mampu membedakan definisi dari pendampingan, definisi dari konseling, kemudian definisi dari fasilitasi, kemudian definisi dari pelatihan itu sendiri. Jadi mudah-mudahan saya dapat mampu membedakan keempat hal tersebut melalui metode pengembangan diri. Kemudian di bagian terakhir di modul ini, besar harapan saya mampu memahami aspek tujuan dan hubungan, apa itu coaching, apa itu mentoring, apa konseling, fasilitas, dan training. Saya kira itu saja yang menjadi harapan saya pada modul 2.3 coaching dan supervisi akademik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada modul selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.